Halo semuanya, selamat datang kembali di Aru Aru TV. Di video kali ini, kita masih akan melanjutkan cerita dari Avatar The Lost Adventures. Namun, formatnya akan sedikit berbeda karena di video ini kita akan membahas 3 cerita sekaligus, yakni Boys Day Out, Monster Slayer, dan Combustion Man on a Train. Ada 2 alasan kenapa admin Aru menggabungkan ketiga episode ini dalam satu video. Alasan pertama, karena cerita yang sangat singkat dan jika digabung tidak akan memakan waktu yang terlalu lama. Untuk alasan kedua, ketiga episode ini memiliki kesamaan, yakni berkaitan dengan kegiatan tim Avatar selama melakukan penyamaran di negara api. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja ceritanya. Cerita pertama berjudul Boys Day Out menceritakan tentang Katara yang merasa bosan dan ingin menghabiskan waktunya di kota bersama teman-temannya. Namun, melihat Aang dan Sokka sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, Katara akhirnya memutuskan untuk mengajak Toph. Untuk memperjelas alur cerita, di sini kita melihat bahwa Sokka belum memiliki pedang meteornya dan mengindikasikan bahwa cerita ini berlangsung sebelum episode Sokka's Master. Sudah jelas? Kita lanjut. Awalnya ajakan Katara sempat ditolak karena Toph masih ingat kali terakhir mereka menghabiskan waktu bersama. Well, that wasn't so bad. I'm not usually into that stuff, but I actually feel girly. Katara mengatakan bahwa mereka tidak pergi ke tempat spa seperti yang ada di Ba Sing Se, melainkan ke tempat yang lebih tangguh. Toph kemudian menerima ajakan Katara setelah diiming-imingi akan memakan steak di sana. Ketika tiba di bar yang dimaksud, mereka disambut oleh seorang pria dan menanyakan apa tujuan Toph dan Katara di sana. Katara mencoba menjelaskan kalau mereka ingin makan malam, namun sayangnya pria itu menolak kedatangan mereka karena ternyata bar tersebut dikhususkan untuk para pria. Toph yang kesal kemudian mengajak Katara untuk pergi makan ke tempat yang berbeda. Namun, Katara tidak kehabisan akal dan mengajak Toph untuk menyamar sebagai anak laki-laki. Setelah berhasil masuk, Toph memuji tindakan temannya itu dan memberi saran agar bisa terlihat tangguh dengan mengubah sikap aslinya menjadi lebih arogan. Katara mencoba mempraktikkan hal tersebut dan ternyata memang berhasil. Ketika Toph sedang mencari meja makannya, Katara melihat sebuah permainan rodeo. Dia juga menjelaskan kalau tujuan mereka ke sana adalah menjadi tangguh, bukan untuk mencari makanan. Baru sebentar menaiki permainan itu, Katara sudah terjatuh dan terlempar ke salah satu penonton. Katara dan pria itu akhirnya saling beradu mulut dan menghina satu sama lain. Melihat situasi yang semakin memanas, Toph segera menarik Katara dan pergi dari tempat itu. Di perkemahan, Aang dan Sokka bertanya tentang perjalanan mereka dan kenapa berpakaian aneh seperti itu. Katara dan Toph terlalu lelah untuk menjelaskan dan pergi dari sana. Dan tidak lama setelah itu, mereka berdua akhirnya kembali ke kota untuk berendam di air lumpur. Cerita kedua berjudul Monster Slayer dan dimulai dengan teriakan Sokka yang mengira sedang terjadi gempa di perkemahan mereka. Toph memberitahu bahwa suara gemuruh itu berasal dari perut apa yang keroncongan. Aang berkata bahwa mereka akan pergi ke desa untuk mencari makanan agar perut keroncongan hewan kesayangannya itu tidak menakuti orang lain lagi. Sesampainya di sana, tim Avatar kesulitan untuk membeli makanan karena tidak memiliki uang yang cukup. Toph dan Sokka mengajak tim Avatar untuk melakukan penipuan lagi, namun ide tersebut ditentang oleh Katara karena dia tidak ingin terlibat masalah lagi. Nah, penipuan yang dibicarakan oleh Toph dan Sokka di sini mengarah kepada peristiwa di episode The Runaway di mana tim Avatar banyak melakukan penipuan untuk mendapatkan uang.
Tidak lama setelah itu, terlihat dua anak kecil sedang berlari ketakutan sambil berteriak ada monster di hutan. Ketika Aang ingin memberitahu bahwa itu adalah apa, Sokka segera menutup mulutnya dan berencana memanfaatkan situasi tersebut. Ketika orang mulai ramai berkumpul mendengarkan kisah dua anak tersebut, Sokka dengan sengaja menambah sensasi dan menakut-nakuti mereka dengan cerita bison terbang yang berbahaya. Setelah itu, dia kembali ke kerumunan tadi dan memperkenalkan diri sebagai seorang pemburu monster. Seorang gadis bernama Ming Ming memohon kepada Sokka untuk membawa kembali neneknya, meskipun wanita itu terlihat jelas berdiri bersama mereka. Sokka berjanji akan melakukannya dan meminta imbalan kepada para warga. Sesampainya di hutan, Sokka menunjukkan kalau bayangan besar yang ada di depan sana adalah monster yang dimaksud. Dia meminta warga untuk menjauh dan segera menyiapkan uang untuknya ketika kembali nanti. Sokka memulai aksinya dan meminta Appa untuk melakukan sesuatu agar para warga percaya kalau dia sedang bertarung melawan seekor monster. Setelah mendengar suara raungan, awalnya Sokka terlihat puas, namun akhirnya dia menyadari kalau hewan yang ada di depannya bukanlah Appa, melainkan seekor beruang armadillo. Katara sempat mengira kakaknya akan mati, namun Aang memberitahu bahwa Appa ada di sana dan akan menyelamatkan Sokka. Dua hewan buas ini saling meraung sebelum akhirnya Appa mulai menyerang. Dia menyeruduk beruang armadillo itu dan membuatnya terlempar jauh. Ketika Appa mulai mengejarnya lagi, beruang armadillo itu menggulung badannya menjadi sebuah bola. Appa tanpa takut sedikit pun langsung menyerang dengan ekornya dan berhasil menjauhkan hewan tersebut dari para warga. Sorak-sorai terdengar dari para warga desa dan mengatakan kalau Appa telah menyelamatkan mereka. Begitu juga dengan Ming Ming yang percaya kalau Appa telah menyelamatkan neneknya. Sementara itu, Sokka yang bersembunyi ketakutan di balik pohon dihampiri oleh Katara dan diberitahu kalau beruang armadillo itu sudah tidak ada. Kembali ke kota, terlihat para warga menghadiahi Appa dengan berbagai macam buah-buahan. Sokka dari kejauhan hanya bisa melihat dan berharap Appa mau membagikan beberapa buah karena perutnya keroncongan. I just want to say... Cerita selanjutnya berjudul Combustion Man on a Train. Dan seperti judul episode, cerita ini akan berfokus kepada Aang dan Sokka yang bertemu dengan Combustion Man. Sedikit penyegaran memori, Combustion Man adalah seorang pembunuh bayaran suruhan Zuko dengan kemampuan langka firebendingnya yang mampu mengeluarkan energi ledakan dari tato mata di dahinya. Ceritanya sendiri dimulai di suatu tempat di negara api di mana Aang dan Sokka memutuskan untuk melihat-lihat suasana stasiun kereta yang ada di sana. Sayangnya, Katara memutuskan untuk tidak ikut karena ingin beristirahat, sedangkan Toph mengatakan bahwa dia sudah cukup puas dengan pengalaman kereta yang ada di Ba Sing Se. Ketika kereta hendak berangkat, Aang melihat seorang anak perempuan sedang berdiri sendirian di kerumunan. Anak itu bernama Shaw dan dia ingin pergi ke rumah neneknya. Namun dikarenakan ibunya sakit, dia terpaksa pergi sendiri. Aang kemudian berkata bahwa dia dan Sokka ingin menemani Shaw naik kereta dan tentunya tawaran itu diterima olehnya. Di dalam kereta, Sokka terlihat sangat mengagumi interior kereta tersebut. Sementara itu, Aang mencoba untuk menenangkan Shaw yang masih terlihat takut menggunakan cara yang pernah diajarkan oleh Biksu Gyatso kepadanya dulu. Aang meminta Shaw untuk menutup matanya dan membayangkan hewan kesukaannya. Dan selang beberapa saat, Shaw merasa lebih baik. Namun, Shaw mengatakan kepada Aang bahwa dia juga takut dengan orang yang memiliki tanda aneh di kepalanya. Mendengar hal itu, Aang mencoba menutupi tato pengembara udaranya karena mengira Shaw sedang membicarakan hal itu. Namun ternyata Shaw tidak membicarakan tentang tato Aang, melainkan tato aneh yang ada di dahi Combustion Man. Sontak saja Aang terkejut dan berkata kepada Sokka untuk segera pergi dari sana sebelum dia melukai orang lain.
Sedikit penjelasan, di panel ini Aang memanggil pembunuh bayaran itu dengan nama Combustion Man dan mengindikasikan kalau peristiwa ini terjadi setelah episode The Runaway, mengingat panggilan itu pertama kali diberikan oleh Sokka di episode itu. We've already got some third-eyed freak after us. Speaking of that third-eyed freak, I think I've come up with a name for him. What do you think of Sparky Boom Man? Combustion Man langsung melancarkan serangan pertamanya dengan agresif. Merasa sudah terlambat bagi mereka untuk pergi dari sana, Aang langsung keluar dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Pembunuh bayaran itu kembali menembakkan energi ledakannya, memaksa Aang untuk menghindar dan membawa Shaw pergi ke tempat yang lebih aman. Salah satu petugas kereta mencoba menghubungi ruang mesin tentang kekacauan yang sedang terjadi. Namun sayangnya tidak ada jawaban dari mereka. Aang dan Sokka menyadari kalau mereka harus segera melakukan sesuatu. Sokka meminta Aang untuk mengulur waktu dan mengurus Combustion Man, sementara dia mencoba menghentikan keretanya. Sebelum pergi, Aang meminta Shaw untuk diam di sana dan terus melatih teknik pernapasan yang sudah diajarkan kepadanya. Tepat setelah Aang keluar dari persembunyiannya, Combustion Man muncul dan langsung menerjang sang avatar. Beruntung, Aang berhasil menghindari serangan itu dengan melompat ke atas kepala Combustion Man dan pergi keluar kereta. Shaw yang melihat kejadian itu langsung menangis karena mengira Aang telah tiada. Namun ternyata Aang berhasil mengikuti kereta menggunakan teknik air scooternya dan terus meminta Shaw melanjutkan latihan pernapasannya. Aang kembali mencoba menarik perhatian Combustion Man dan melompat ke atas kereta. Karena kesal, pembunuh bayaran itu kembali menyerang dan mengejar sang avatar hingga naik ke atas kereta. Sementara itu, Sokka terlihat masih berusaha menggedor-gedor pintu ruangan mesin. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Sokka mengambil sepotong logam dan mencoba membuka pintu itu dengan paksa. Beberapa saat kemudian, pintu pun terbuka dan Sokka melihat ahli mesin tergeletak tidak sadarkan diri, yang mana artinya tanggung jawab untuk menghentikan kereta tersebut berpindah kepada Sokka. Di saat Aang dan Combustion Man sibuk bertarung di atas kereta, terlihat Shaw sedang bermeditasi dengan boneka Komodo Rhino-nya. Dia juga menyarankan penumpang lain untuk melakukan latihan pernapasan agar bisa tenang seperti dirinya. Kembali ke ruang mesin, Sokka mulai bergumam karena kesulitan menemukan rem darurat kereta itu. Namun, setelah melontarkan beberapa makian, akhirnya Sokka menemukan rem daruratnya dan berhasil menghentikan kereta tersebut. Aang hampir saja tercebur ke sebuah sungai yang ada di bawah. Dengan memanfaatkan kesempatan itu, Aang berbalik dan menyerang Combustion Man hingga terlempar sangat jauh. Ketika ahli mesin siuman, Sokka memberitahu bahwa dialah yang telah menghentikan keretanya. Sementara itu, Aang kembali masuk ke dalam kereta untuk melihat keadaan Shaw. Anak perempuan itu kemudian memberitahu kalau latihan pernapasan yang diajarkan oleh Aang sangat berguna bagi mereka. Namun, dia masih khawatir tidak bisa pergi ke rumah neneknya dikarenakan kereta yang mereka naiki sudah rusak. Meskipun begitu, Aang masih memiliki solusi dan segera memanggil Appa. Tim Avatar akhirnya pergi mengantar Shaw ke rumah neneknya dan cerita pun selesai. Baiklah, itulah alur cerita dari Avatar The Last Airbender, yaitu The Lost Adventures dengan 3 episode gabungan, yaitu Boys Day Out, Monster Slayer, dan Combustion Man on a Train. Semoga kalian suka dan terhibur dengan cerita tadi. Dan jika kita perhatikan, sebenarnya ada beberapa kesalahan yang bisa kita temukan di dalam cerita ini. Toph entah kenapa tidak mengenakan gelang meteornya, baik itu di episode Monster Slayer atau di panel terakhir Combustion Man on a Train, meskipun kedua cerita ini terjadi setelah episode The Runaway. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini memang disengaja atau memang terjadi kekeliruan dalam proses pembuatan ilustrasinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.
Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.